Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat religi, selamat datang kembali di podcast Kementerian Agama Kabupaten Bantul dalam acara Talkshow Ramadan 1444 Hijriah. Pemirsa di rumah, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan masih semangat puasanya ya. Di sini kita akan ngobrol santai tentunya dengan hal-hal yang menarik, edukatif dan religius yang kali ini bersama dengan saya Eti Nurhayati. Tema obrolan kita pada kesempatan sore hari ini adalah peran pengawas di era global. Baik, telah hadir di studio narasumber kita, seorang pengawas madrasah yang luar biasa, cantik dan berprestasi tentunya. Beliau adalah Ibu Dr. Anda Hajah Neng Yuni Soleh Astuti MA. Baik, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bun? Ya. Baik. Alhamdulillah. Mbak Eti baik? Alhamdulillah sehat. Masih puasa ya Bun ya? Insyaallah, alhamdulillah. Oh iya sahabat religi, Bunda Ibu Neng ini kalau di madrasah biasanya dipanggil dengan sebutan Bunda. Mungkin karena sangat keibuan ya Bun ya. Bunda Neng ini adalah mengawali pengawas madrasah yang pada awalnya mengawali karir sebagai guru pendidikan agama Islam, kemudian pernah menjabat sebagai kepala madrasah dan sejak tahun 2011 mengemban amanah sebagai pengawas madrasah di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Beliau punya prestasi yang luar biasa. Pada saat menjadi guru madrasah, beliau pernah meraih sebagai guru teladan ya Bun ya. Kemudian pada tahun 2021, beliau meraih penghargaan sebagai pengawas madrasah inspiratif Daerah Istimewa Yogyakarta, bahkan mendapat penghargaan penulis produktif atau aktif dari penerbit karena beliau pernah menghasilkan karya sampai 40 buku antologi, begitu ya Bun ya. Baik sahabat religi, mari kita mulai obrolan kita sore hari ini dengan beliau. Nah Bunda, ini ngobrol tentang pengawas madrasah ya Bun ya, bahwa sekarang ini kan tuntutan di era global luar biasa. Madrasah-madrasah dituntut untuk berprestasi, tentunya tak lepas dari tangan dingin seorang pengawas madrasah. Ini pertanyaan pertama Bun, bagaimana sih peran pengawas madrasah ini Bun? Monggo. Baik. Sahabat religi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat religi yang berbahagia, saat ini kita bisa berjumpa dalam kanal YouTube-nya Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Dalam saat ini kita talkshow di ruang ini dengan kabar baik dan menggembirakan tentunya ya Mbak Eti. Iya. Dan kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah bahwa saat ini pada sore hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat. Dan tak lupa sholawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah akan kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Amin. Oke, baik Mbak Eti, saya akan menjawab pertanyaan tadi ya. Iya. Bahwa pengawas madrasah ini memiliki peran sebagai pengawal utama dalam proses peningkatan kualitas pendidikan di madrasah dan tentu saja di tantangan global. Nah, dan revolusi industri jadi 4.0 yang kita sebut seperti itu. Iya. Nah, tentu ini menjadi sebuah tembok raksasa yang itu memang harus kita hadapi. Nah, pengawas madrasah di era global ini tentu punya peran, ada 3 peran ya. Oh, 3 peran. Oke, iya. jadi ada apa saja itu Bun? Trainer, coach dan mentor. Oh begitu. Jadi ternyata luar biasa peran pengawas madrasah ya. Tadi disebutkan ada sebagai trainer, kemudian sebagai coach, ada coach juga ya Bun ya. Yang kita kenal hanya di olahraga biasanya coach ini ya, ada juga betul. Mentor. Betul. Mungkin bisa dijelaskan Bun satu persatu apa itu sebagai pengawas, sebagai trainer begitu. Ya. Jadi yang pertama bahwa pengawas sebagai seorang trainer, di mana pengawas ini diharapkan terus berlatih, kemudian mengembangkan sesuatu keterampilan yang ia miliki, baik dirinya sendiri maupun orang lain. Sehingga
bisa relevan dengan tuntutan perubahan yang nanti akan berguna untuk diterapkan pada pekerjaan atau tusi pengawas itu sendiri. Nah, seorang pengawas ini harus bisa berperan sebagai trainer tadi itu, maka dia berarti harus terus-menerus mengasah skill, kemudian baik kemampuan dalam menggunakan perangkat lunak, kemudian ini sebagai di era global kan seperti itu. Nah, juga keterampilan di dalam perangkat keras. Nah, diharapkan mereka ini melatih terus keterampilannya sehingga bisa relevel tuntutan perubahan yang nanti akan diterapkan pada pekerjaannya, di mana dia pembina di madrasah mereka. Gitu. Jadi harus selalu di-upgrade ya Bun ya, supaya nanti pengawas itu bisa naik level gitu, tidak kalah dengan binaannya begitu ya. Iya begitu. Jadi tantangan di era digital yang semakin kompleks itu Mbak Adi ya. Nah, itu bagaimana mendapatkan tugas sebagai pengawas ini harus bisa mendampingi baik guru maupun kepala madrasah yang dalam melaksanakan tugasnya di madrasah. Oh, menarik sekali ya Bun ya. Tadi peran yang pertama ya Bun ya, sebagai trainer gitu ya. Jadi jangan sampai kalah nanti dengan yang diawasi gitu ya. Kita karena sebagai trainer. Kemudian tadi juga disebutkan Bun di sini sebagai coach. Nah, ini menarik sekali ini. Coach ini bagaimana pengawas bisa menjadi coach begitu? Baik. Jadi yang kedua, ini mereka sebagai pengawas ini menjadi coach ya. Jadi para pengawas ini harus bisa memberikan sebuah instruksi atau nasihat dalam pelatihan membina guru, kemudian kepala madrasah, karena tantangan di era digital ini permasalahannya sangat kompleks. Iya, semakin kompleks tadi Mbak. Sehingga maka dibutuhkan seorang pelatih yang bisa mendampingi guru, kemudian kepala madrasah dalam melaksanakan tugasnya mungkin di kelas maupun di madrasah ini dengan baik dan tepat. Jadi ya mirip juga sebagai coach di olahraga ya Bun ya, memberikan instruksi, nasihat, kemudian perintah-perintah begitu ya. Tetapi ya harus tepat gitu ya Bun ya. Jadi tidak hanya baik tapi tepat. Betul, karena tepat belum tentu baik dan baik pun belum tentu tepat. Jadi betul gitu, sekali harus tepat dan baik gitu. Tadi yang ketiga masih ada satu lagi Bun di sini. Pengawas sebagai mentor ini yang seperti apa Bunda? Jadi pengawas untuk yang ketiga ini sebagai mentor, ini juga peran pentingnya madrasah atau yang memiliki pengawas madrasah tadi sebagai mentor itu. Pengawas ini harus berasal bisa jadi guru dari kepala madrasah yang berprestasi, sehingga mereka punya keahlian tertentu, lalu berkenan membagikan ilmu dan pengalaman kepada para guru dan kepada pengawas madrasah tadi, sehingga menjadi contoh atau panutan bagi rekan-rekan yang lain. Betul sekali. Baik, jadi ada trainer, ada coach dan juga ada mentor begitu ya Bun ya. Seru sekali pemirsa, sahabat religi, obrolan kita pada sore hari ini. Namun kita beri kesempatan yang mau lewat berikut ini. Sahabat religi, kita kembali lagi di channel YouTube Kementerian Agama Kabupaten Bantul, masih bersama dengan Bunda Ening. Kita lanjutkan lagi obrolan yang sempat terputus ya Bun ya. Jadi tadi yang terakhir kita bahas tentang peran pengawas madrasah. Nah ini sekarang kita meningkat Bunda. Jadi madrasah dengan segala macam prestasinya tentu tak lepas dari tangan dingin seorang pengawas begitu ya. Jika kita sebagai seorang pengawas sungguh-sungguh dalam memberikan bimbingan kepada madrasah yang kita bina. Nah ini Bunda, bagaimana
menjadi pengawas yang berprestasi supaya madrasah-madrasah yang kita bina itu juga ikut berprestasi. Tentunya diawali dengan pengawas dulu kan ya Bun ya. Monggo. Jadi begini Mbak Eti, seorang pengawas yang berprestasi itu akan menyampaikan sesuatu yang baik dalam hal mungkin kegiatan belajar mengajar maupun tata kelola atau manajemen madrasah. Lalu dengan harapan ketika seorang pengawas itu tadi, yang terakhir tadi sebagai mentor. Tadi itu ya, dia diharapkan bisa berbagi pengalaman praktik yang baik, ya. Best atau practice, yes, jadi best practice yang dialami oleh atau yang dilakukan oleh para pengawas, dan kemudian itu akan nanti disesuaikan dengan kondisi perubahan saat ini. Hal ini juga tidak jauh juga dengan tusinya, yaitu sebagai pengawas yang mempunyai tugas supervisi akademik dan supervisi manajerial. Ya. Jadi termasuk pengawas juga nggak boleh pelit-pelit ya Bun ya, dalam berbagi itu utama itu ya. Bagaimana supaya nanti madrasah yang kita bina, guru yang diikuti itu mengikuti peran pengawasnya. Baik Bunda, kemudian ini harapan Bunda terhadap peran pengawas ini. Seharusnya kita bagaimana sih dalam melanjutkan peran sebagai pengawas supaya tadi kembali lagi madrasahnya berprestasi tadi. Karena beratnya fungsi pengawas yang tadi dijelaskan oleh Bunda. Monggo Bunda. Jadi sahabat religi, kalau kita punya keinginan bagaimana membuat madrasah kita maju. Jadi seorang pengawas itu tidak akan berhasil dengan baik dalam tugasnya apabila tidak disertai upaya yang kuat, kemudian hati yang tulus. Maka ketika kita melihat atau mendengarkan ayat suci Al-Quran, firman Allah di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya bahwa sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan sebuah kaum apabila kaum itu sendiri merubahnya. Jadi artinya ketika pengawas ini dalam bertugas dengan atau tanpa dengan kekuatan upaya yang kuat, dengan hati yang tulus, cita-citanya tidak akan berhasil dengan apa yang ia harapkan. Harus punya dedikasi, tentunya juga profesionalitas ya Bun ya. Termasuk menerapkan 5 budaya kerja Bun ya. Iya, seperti itu. Maka ketika betapa beratnya dalam tantangan saat ini pengawas madrasah ataupun di masa datang itu bagaimana menjadikan prestasi itu nanti di kemudian hari dapat mengembangkan pengawas-pengawas yang ada di madrasah ini kemudian menjadi seorang pengawas yang profesional, kemudian kreatif dan inovatif. Tentunya begitu Mbak Eti. Dan menjadi teladan di masyarakat ya Bun ya pastinya. Tentunya begitu. Baik. Baik pemirsa sahabat religi yang saya hormati, tidak terasa ini kita sudah hampir di ujung-ujung waktu ini Bunda. Jadi kalau pesan Bunda, pesan-pesan apa yang bisa disampaikan lah untuk kita semua supaya termotivasi dengan keadaan tersebut. Sahabat religi dan rekan-rekan pengawas yang saya cintai dalam seprofesi ini, para pengawas itu hendaknya atau relevan lah bisa mengikuti perkembangan yang terjadi saat ini yang sangat mengglobal, dan apalagi ini juga kaitannya dengan kepala madrasah. Betul. Jadi kita nanti akan bersinergi dengan para kepala madrasah dan juga dengan kita sebagai pengawas madrasah ini bagaimana melejitkan madrasah ya menjadi madrasah mandiri, berprestasi, berkelas dunia. Ini harapan kita ya Bu Ati. Oke, jadi inilah yang nantinya kita pesankan dengan teman-teman dan rekan-rekan sejawat kita. Betul. Itu saja Mbak Iti. Ya, karena semangat pengawas akan merembet menular pada madrasah-madrasah binaan ya Bun ya. Ini jadi ini sahabat religi khususnya para pengawas, pesan-pesan yang menarik yang disampaikan oleh Bunda Ening, bagaimana kita menjadi pengawas supaya bisa membimbing dan membina madrasah kita menjadi madrasah yang mandiri, berprestasi dan berkelas dunia. Begitu ya Bunda ya. Baik, terima kasih Bunda sudah datang di podcast kami. Sehat selalu nggih. Insyaallah. Baik. Sahabat religi,
Demikian tadi perbincangan kita dengan Bunda Ening, pengawas madrasah berprestasi Kemenak Bantul, yang sudah menyampaikan bagaimana peran seorang pengawas di era global sehingga bisa membawa madrasah-madrasah yang kita bina menjadi madrasah yang berprestasi. Semoga bermanfaat dan dapat memotivasi para pengawas-pengawas dalam membina madrasahnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.